Indonesia tanpa hadirnya Mahkamah Konstitusi yang berintegritas. Padahal itulah bangunan kehidupan bernegara yang diimpikan oleh para tokoh pendiri nation state yang bernama Indonesia ini. Hal itu tampak jelas dari fakta bahwa impian visioner tersebut ditempatkan pada roh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembukaan, yang diekspresikan dengan istilah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Istilah yang dalam konteks kekinian merupakan sebutan lain dari negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Dengan demikian, pada analisis terakhir, hal yang sesungguhnya dipertaruhkan jika kita kehilangan Mahkamah Konstitusi yang berintegritas adalah tujuan kita mendirikan negara bangsa yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ciri utama dari negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah konstitusionalisme. Istilah yang dalam keluasan ruang lingkup pengertiannya terkandung tujuan utama mencegah terjadinya pemerintahan yang sewenang-wenang. Ada dua model yang dipraktikkan oleh negara-negara di dunia untuk mencapai tujuan itu: parliamentary model dan constitutional model. Indonesia memilih constitutional model. Dalam model ini berlaku prinsip supremasi konstitusi, prinsip yang menempatkan konstitusi sebagai hukum fundamental, dan karena itu seluruh praktek kehidupan bernegara harus didasarkan atas dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan itu? Itulah alasan didirikannya Mahkamah Konstitusi. Karena itulah Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pengawal konstitusi yang tercermin dalam penting dan mendasarnya kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Melaksanakan fungsi mengawal konstitusi adalah tugas mulia, namun sungguh berat. Karena itu Undang-Undang Dasar 45 memberikan syarat sangat istimewa kepada hakim konstitusi, yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Bagaimana menemukan hakim konstitusi seperti itu? Sayangnya, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang meskipun sudah 3 kali mengalami perubahan, tampaknya tidak tertarik sama sekali untuk menjabarkan dari jauh amanat tersebut. Meskipun tidak serta-merta berarti bahwa ketiadaan penjabaran demikian menjadikan hakim konstitusi yang terpilih lalu tidak memenuhi harapan. Bukan itu masalahnya. Sebab faktanya, sejak didirikan justru banyak landmark decision yang sudah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, sampai termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir. Misalnya putusan Undang-Undang tentang Ciptaker, putusan tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah menggelorakan kembali semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia yang cukup lama untuk belakangan ini. Hanya saja ketiadaan penjabaran syarat itu telah menjadikan hakim konstitusi yang terpilih maupun lembaga negara yang memilihnya membawa beban psikologis, karena publik tetap akan bertanya bagaimana dan mengapa seorang bisa terpilih menjadi hakim konstitusi. Nah, dan itu bukan salah orang yang dipilih, melainkan semata-mata karena sumirnya aturan. Inilah pekerjaan rumah serius yang kita hadapi jika hendak sungguh-sungguh mewujudkan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Sayangnya hingga saat ini saya belum melihat tanda-tanda bahwa bentuk undang-undang juga memandang ini sebagai pekerjaan yang serius. Bapak Rektor, hadirin dan undangan yang saya muliakan, dalam perjalanan saya menuju jabatan akademik tertinggi ini, saya dikelilingi oleh banyak sekali orang baik. Karena itu sebelum mengakhiri orasi ini, perkenankan saya menggunakan kesempatan ini sebagai ruang untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang karena perannya telah membuka jalan kepada saya sehingga bisa berada di sini dikukuhkan sebagai guru besar, sebagai profesor. Dengan terlebih dahulu mengaturkan Angel Bagir atas asuh ketua Rumi Ibrahim yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saya pertama-tama harus menunjukkan ucapan terima kasih saya kepada guru-guru saya, guru dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Mudah-mudahan salah satu guru sekolah dasar saya, Bapak Dr. Andes Ketua Guru, saya menyebut nama awal langsung beliau, sekarang beliau bergerak mampu. Mudah-mudahan sudah hadir di sini. Berikutnya,
saya berutang terima kasih dan wajib menyebutkan nama Profesor Dr. Ana Ageng Rakesudeni, Rektor Universitas Udayana 2017-2021, karena beliaulah orang pertama yang menghentikan permohonan saya untuk mengajukan pensiun ini. Kemudian Bapak Rektor Universitas Udayana beserta jajaran Rektorat, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta jajaran Dekanat dan seluruh sivitas akademika Universitas Udayana atas segala dorongan dan bantuannya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ana Ageng Wira Hadi Santosa, Bima Kumara Diatmaja, kolega saya yang nyaris setiap hari mengingatkan, mendampingi dan membantu saya melengkapi syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan sebagai guru besar ini. Acap kali bahkan sampai larut malam, khususnya Bima, sehingga justru dialah yang tampak lebih cemas daripada saya. Kemudian Made Agus Sudiarawan, Made Sintia Puspitasara, Gusti Murah Krisnadini Diantara, Made Halmadi Ningrat, Made Dekta Martawijaya, Komang Tali Padmawati, Made Dita Marta, Nido Dewi Senjaniwati, Ide Made Dananda Paramarta Susila, Komang Dananjaya, Gusti Agung Made Wardana, Bapak Putut Budi Diantara, Bapak Putu Miase, atas peran masing-masing yang di sini tak cukup waktu untuk menguraikannya satu demi satu, serta segenap anggota keluarga RAH, The House of Legal Expert. Dr. Janedi M. Gafar, mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi dan mantan Deputi 6 Menko Polhukam. Terima kasih untuk setiap pertolongan tulus yang selalu beliau berikan dengan sepenuh hati sejak saya mengenal beliau seperempat abad yang lalu di MPR. Profesor Dr. Irwansyah dan Dr. Analisa Yahanan atas saran dan bantuannya berkenaan dengan tulisan-tulisan saya yang dinilai layak untuk dimuat dalam jurnal ilmiah. Bantuan beliau sungguh berharga buat saya. Keluarga besar Mahkamah Konstitusi tanpa kecuali, mulai dari yang mulia para hakim konstitusi hingga para pegawai dan seluruh pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Mahkamah Konstitusi dan para sahabat di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terima kasih atas segenap dorongan dan bantuannya. Akhirnya ucapan terima kasih saya tujukan kepada keluarga besar saya. Ayah saya Nyoman Mukian, Ibu Nyoman Sumurti yang kedua kini telah berada di alam dunia. Semoga beliau tenang berada di sana. Tanpa beliau, utamanya ayah saya yang hanya lulusan sekolah rakyat, saya tidak pernah berada di sana. Saudara-saudara ayah saya maupun ibu saya yang selalu ada untuk kami setiap kami berada dalam kesulitan. Ibu samping saya yang masih hidup sekarang ini yang sekaligus berangkat sebagai ayah bagi kami semua. Adik-adik saya dan adik-adik ipar saya yang dengan caranya masing-masing telah menempatkan saya sebagai layaknya kakak tertua. Tidak mudah menjadi kakak tertua. Ada kalanya sangat berat. Terima kasih atas dukungan dan pengertian kalian. Terima kasih juga sampaikan kepada almarhum yang kedua, Ibu Murah Nui dan Ibu Mertua Gisela Suciati, saudara-saudara ipar dan keluarga besar di Jeruk Nui, Mui maupun Jeruk Lambang Kediri Tabanan. Mereka adalah saya dan supporter saya yang selalu berada di belakang saya. Kemudian anak-anak saya, Dewayu Maheswari Adiananda, Kemali Krishna Wiwekananda, Dewayu Adi Sukari Mitananda. Terima kasih. Bukan saja karena kalian telah selalu hadir memberi kebahagiaan buat kami, orang tua dan keluarga besar, tapi juga karena sikap kedewasaan dan kemandirian kalian yang tidak pernah membawa nama orang tua. Tetaplah rendah hati dan menjadi diri sendiri. Kepada menantu saya, Gede Egi Bintang Pratama, dan cucu saya, Gede Gian Santara Arya, terima kasih karena telah hadir melengkapi kebahagiaan kami. Kini, mohon maaf, tibalah saatnya saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada perempuan luar biasa yang telah 30 tahun mendampingi saya, Gusti Adi Sri Sawati istri saya. Dia telah memberikan segalanya buat kami. Dia korbankan 10 tahun karirnya di dunia perbankan. Dia korbankan juga lisensinya di dunia praktek peradilan, praktek hukum. Semua ini dia lakukan semata-mata demi pengabdian totalnya kepada keluarga. Tanpa dia, sejarah dan perjalanan hidup kami pasti akan sangat berbeda. Bapak Rektor, undangan dan hadirin yang saya muliakan, mengakhiri orasi ini, saya teringat dengan ucapan Mark Twain, sepengarang eksentrik itu. Dia mengatakan,
The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Bahwa dua hari paling penting dalam hidup kita adalah hari saat kita dilahirkan dan hari saat kita mengetahui mengapa kita dilahirkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari penjelasan mengapa saya dilahirkan. Swaha. Terima kasih sudah berkenan mendengar orasi ini. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Om Santi 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 Om.